Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan untuk materi kita hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Setiap hari kita pasti akan mendapatkan informasi, yaitu bisa berbentuk berita. Nah, berita yang kita dapatkan itu bisa dengan cara disimak atau dibaca. Melakukan kegiatan menyimak atau membaca sebuah berita, ini bisa kita lakukan dengan mengikuti langkah-langkah seperti berikut ini. Langkah yang ke-1 adalah mendengarkan atau membaca dengan penuh konsentrasi, sehingga nantinya mampu menentukan pokok informasi dalam berita tersebut. Kedua, mencatat pokok-pokok informasi dalam berita. Kemudian yang ketiga, kalian bisa melakukan langkah merekam dengan alat bantu seperti kamera, video, tape recorder, dan HP. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah menyimak dan membaca berita, nah pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan berita? Berita adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa yang biasanya terjadi pada suatu waktu atau bersifat aktual. Sebuah berita memiliki unsur-unsur di dalamnya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang biasa disebut dengan adiksimba, atau dengan bahasa Inggris kita mengenalnya dengan 5W1H. What, where, when, who, why, dan how. Unsur apa atau what ini adalah apa yang terjadi dalam peristiwa atau informasi yang akan diberikan sehingga akan muncul inti gagasan atau masalah utamanya. Nah, ini bisa kita dapatkan biasanya pada judul berita. Unsur kedua adalah di mana atau where. Ini adalah peristiwa tersebut. Jadi peristiwa tersebut terjadi sehingga akan mudah menemukan tempat yang dimaksud sebagai informasi bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah kapan atau when, atau juga bisa termasuk ke dalamnya berapa lama peristiwa tersebut terjadi. Nah, tentunya berita yang disampaikan ini harus up to date atau kekinian atau paling terbaru. Unsur yang keempat adalah siapa atau who. Nah, ini siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut atau yang menjadi tokohnya. Dengan begitu, lebih jelas pengembangan beritanya nanti. Unsur yang kelima adalah mengapa atau why. Nah, ini untuk mewakili mengapa bisa terjadi sehingga akan ditemukan penyebab dari terjadinya peristiwa tersebut dan alasan yang ada di balik beritanya. Unsur yang keenam yaitu bagaimana atau how. Ini adalah proses terjadinya peristiwa yang diberitakan tersebut secara detail. Nah, itu untuk unsur-unsur berita. Nah, sekarang untuk latihan kalian bisa baca contoh teks berita sederhana dan kalian bisa menganalisis tentang unsur-unsurnya seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Baik, demikian untuk materi kita hari ini tentang mengidentifikasi unsur-unsur berita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Tetap semangat untuk belajar menulis dan membacanya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.